Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita pada pagi ini dapat sekali lagi berjumpa dalam satu majlis yang disebut oleh Nabi sebagai taman-taman syurga di atas muka bumi, yaitu majlis ilmu. Majlis ilmu pernah disebut oleh Nabi sebagai taman-taman syurga di atas muka bumi. Sebab dengan kerajinan menghadiri majlis ilmu, kita akan dipermudahkan oleh Allah untuk meniti siratal mustaqim menuju ke syurga. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi raudatin min riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melalui atau melintasi taman-taman syurga di atas muka bumi, maka masuklah ke taman-taman syurga tersebut. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang Tuhan maksudkan dengan taman-taman syurga di atas muka bumi yang perlu kami masuki?" Jawab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Majalisal ilm." Majlis ilmu. Adapun dengan kesungguhan menghadirkan diri dalam majlis ilmu akan mempermudah untuk masuk syurga, dijelaskan oleh baginda pada hadis lain, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melalui satu jalan menuju ke majlis ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala permudahkan baginya satu jalan pula untuk menuju ke syurga. Kata ulama hadis ketika menjelaskan makna hadis tersebut, khasnya Imam An-Nawawi, siapa melalui satu jalan menempuh satu jalan menuju ke majlis ilmu,
lalu Allah Subhanahu wa taala permudahkan baginya satu jalan pula untuk menuju syurga. Itu sebabnya kata Imam An-Nawawi, bila kita lalui dua jalan, maka dua jalan pula Allah permudahkan menuju ke syurga. Bila tiga jalan kita tempuh, tiga jalan pula Allah permudahkan ke syurga. Bila empat, bila lima, sebanyak mana usaha kita menuju ke majlis ilmu agar faham, sebanyak itu pula jalan Allah permudahkan kita menuju ke syurga. Cuma kata Imam An-Nawawi, jalan yang dimaksudkan itu ada yang dipanggil jalan dengan jalan hissi, jalan physically. Ada pula jalan yang disebut dengan jalan maknawi. Kalau kita pergi ke masjid, kalau kita pergi ke dewan, kalau kita pergi ke majlis ilmu, lalu kita lalui jalan raya atau jalan kampung, itu namanya jalan hissi, physically. Kita tempuh dengan berjalan, dengan kenderaan. Itu jalan hissi. Jalan maknawi pula, kita pergi ke majlis ilmu, kita bawa recording, kita bawa MP3, kita bawa MP4, kita bawa buku, kitab, kita bawa pen atau pensil untuk catat. Kesemuanya itu dipanggil dengan jalan-jalan maknawi. Oleh sebab itu, kalau kuliah online ini sebagai contoh, kita hanya duduk sambil mendengar. Itu satu jalan. Kita buka kita punya laptop atau handphone. Itu satu jalan. Tapi kalau kita umpamanya selain mendengar syarahan, kita juga baca buku. Dah dua jalan yang kita tempuh. Selain mendengar kuliah, kita juga amati buku. Kita juga ada pen atau pensil untuk kita catat. Dah tiga dah. Semakin banyak jalan yang kita ikut sertakan untuk menuntut ilmu, semakin banyak pula jalan yang akan dipermudah oleh Allah untuk menuju kita ke syurga. Okey, itu sekedar mukaddimah. Pelajaran kita hari ini bagi pandangan Uday cukup penting, mustahak untuk kita sama-sama tahu, yaitu di bawah tajuk kemanisan iman. Kita tidak nafikan iman itu adalah nikmat nomor satu. Nikmatul iman adalah nikmat nomor satu yang terletak pada ranking yang paling tinggi. Itu namanya nikmatul iman. Nikmat inilah penentu manusia layak
masuk syurga atau sebaliknya neraka, na'udzubillah. Orang ada iman layak masuk syurga, terutama iman kepada Allah, iman pada Rasul, iman pada kitab, iman kepada hari kiamat, iman pada malaikat, iman pada takdir. Tak ada iman, jangan harap akan masuk syurga. Cuma dalam bab iman ini, ada tahap-tahapnya pula. Ada orang yang dapat merasakan kemanisan iman. Ada yang tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ada 3 syarat untuk mendapat kemanisan iman. Halawatul iman. Halawah itu, halwa itu manisan. Kita baca hadisnya supaya jelas. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis sahih. Dan hadis sahih memfaedahkan keyakinan, yakin. Diriwayat bersama oleh Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yulqa fin nar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Coba dengar baik-baik terjemahan harfiah, literal translation. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara yang barang siapa terdapat ketiga-tiga itu padanya, niscaya dia memperolehi kemanisan iman. 3 perkara yang jika ketiga-tiganya ada pada diri seseorang, orang itu akan merasakan kemanisan iman. Halawatul iman. Yang pertama, Allah dan Rasul dia lebih cintai dari segala-galanya. Hatta dari ibu bapa, hatta dari suami, hatta dari istri, hatta daripada anak-anak cucu. Pertama, syaratnya untuk merasakan kemanisan iman, dia mestilah mencintai Allah dan Rasul melebihi dari segala-galanya. 1. Yang kedua, dia mencintai dia mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Bila dia sayang pada seseorang, dia sayang semata-mata karena Allah. Bukan dia sayang karena ada udang di balik batu. Bukan dia sayang karena ada udang di balik mie. Tak. Dia sayang kepada seseorang semata-mata karena Allah. Nah, yang ketiga,
apabila dia benci kepada maksiat yang dia pernah lakukan, apabila dia benci kembali berbuat dosa yang pernah dia lakukan, dia benci sebagaimana dia benci badannya dihumban dalam api. Bila dah sampai ke peringkat itu, kebenciannya kepada maksiat, dia akan merasakan kemanisan iman. Okey, kita buat dulu sebagai mukaddimah. Sebelum kita jelaskan syarah al-hadis ini, berdasarkan kitab ini ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Lihat muka surat 157. Iman adalah membenarkan secara putus, jazim, tanpa ragu sedikit pun dengan apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diikuti dengan ketundukan hati dan ketenteraman jiwa. Menerima ketentuannya tanpa perasaan degil dan takabur. Itu iman. Keyakinan yang tercancap di lubuk hati, segala yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sahih tanpa sedikit pun ada perasaan ragu, dan menerima sepenuhnya segala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Allah, tentang malaikat, tentang hari kiamat, tentang kitab, tentang takdir. Terima sepenuhnya. Itu namanya iman. Terkadang-kadang terdapat iman yang jazim pada seseorang. Tidak ada keraguan sedikit pun terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sayangnya imannya itu tidak diikuti oleh rasa. Tetapi sayangnya imannya itu iman pada Nabi tanpa ragu. Tapi sayangnya imannya itu diikuti dengan rasa sombong, enggan, tidak mau melaksanakan apa yang diyakininya. Dia tahu cara ibadat yang diterima oleh Allah mestilah ibadat yang diajar oleh Nabi, kaifiat dan caranya. Tetapi karena sayangnya pada tuan gurunya, orang yang selama ini dia sanjung, sanggup. Dia kata, guruku lebih tahu. Hati-hati. Kita tak katakan orang itu kafir. Nah, dia beriman. Tanpa ragu, segala yang datang dari Nabi adalah benar belaka. Tapi kadang-kadang dia degil, sombong. Maka dalam keadaan seumpama ini, dia belum digolongkan orang yang beriman. Belum. Juga terdapat orang yang memiliki iman yang jazim, tanpa ragu. Malahan dia tidak mempunyai sifat degil dan takabur. Tak degil, tidak takabur terhadap apa yang dia yakini. Tetapi sayangnya kita lihat orang tersebut tenggelam dalam dunia kelalaian. Lalai. Suruhan Allah tidak dibuat
Larangan Allah dilanggar, lalailah itu. Di antara bukti Allah Subhanahu wa taala sangat benci dengan orang-orang yang lalai. Tak mau gunakan akal untuk memikirkan akan kebesaran Allah, akan teladan Rasulullah. Tak mau gunakan mata untuk melihat akan kebesaran Allah, tak mau dengar, tak mau gunakan telinga untuk mendengar penjelasan-penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan binatang ternak. Dan mereka lah orang yang lalai. Buktinya, sila catat di samping itu, ayat 179 dari surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf, ayat 179. Coba dengar baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zara'na li jahannam. Sesungguhnya kami pasti akan melemparkan ke dalam neraka Jahannam. Siapa orang yang akan dilemparkan? Katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan daripada golongan jin dan manusia. Bukan pohon-pohonan, bukan binatang, bukan. Majority, katsiran, majority dari kalangan jin dan manusia. Jin dan manusia macam mana? Allah sebut. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati, mereka yang punya akal, tak mau gunakan akal mereka untuk memikirkan kebesaran Allah. Satu. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka diberi oleh Allah mata tapi tidak mau melihat akan kebesaran Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka diberi telinga tapi mereka tidak gunakan pendengaran mereka untuk mendengar ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, ceramah agama, nasihat-nasihat yang baik, tazkirah, tak mau. Lalu apa kata Allah? Jin dan manusia seperti itu sifatnya. Punya akal, tak mau fikir. Punya mata, tak mau lihat. Punya telinga, tak mau dengar nasihat-nasihat yang baik-baik. Ulaika kal an'am. Mereka taubahnya seperti binatang-binatang ternak. An'am ini binatang ternak berkaki 4. Kerbau, lembu, kambing, unta, itu an'am. Binatang disembelih untuk korban, untuk akikah, untuk dam haji. Itu an'am. Allah samakan manusia yang punya sifat itu tu bagaikan binatang ternak. Lalu apa kata Allah pada penghujung ayat? Ulaika humul ghafilun. Merekalah orang-orang yang lalai.
Jadi lalai ini adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala beri kita akal untuk membezakan kita dengan binatang. Itu sebabnya ada akal tapi tak mau fikir, lebih teruk dari binatang. Mereka lah orang-orang yang lalai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada istrinya yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, walaupun lalai itu sangat dibenci oleh Allah, tapi ada satu lalai yang Allah sangat suka, yang namanya lalai yang terpuji." Sampai Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Lalai jenis yang macam mana ya Rasulullah? Lalai yang terpuji?" Nabi jawab, lalai yang terpuji itu ialah lalainya seorang istri yang punya suami, dia lalai terhadap lelaki-lelaki lain selain dari suaminya. Ibu-ibu yang saya hormati, kalau status Anda seorang istri, jangan fikir laki-laki lain. Itu maksudnya. Jangan duakan suami dengan jantan lain. Itu adalah lalai yang terpuji. Jangan fikir. Ingat suami saja. Okey. Jadi berbalik kepada topik. Ada orang yang beriman, tapi dia lalai. Dia tidak laksanakan apa yang dia imani. Perintah Allah, perintah Rasul dia tak buat. Larangan Allah, larangan Rasul dia langgar. Itu orang lalai. Lalai seperti itu sangat dimurkai oleh Allah. Manusia seperti inilah yang dikatakan oleh orang yang beriman. Orang beriman seperti itulah. Sama ada sombong, sama ada mukmin yang lalai. Mukmin macam itulah mukmin yang belum mendapat kemanisan iman. Yes. Itu dia. Yang tidak mendapat kemanisan iman. Hadis sahih yang termaktub di atas yang kita bacakan tadi. 3 perkara yang jika ada pada diri seseorang, barulah dia akan merasakan kemanisan iman. Pertama, apabila Allah dan Rasul dia cintai melebihi dari yang lain-lain. Yang kedua, apabila dia berkawan, dia berteman semata-mata karena Allah. Dan yang ketiga, apabila dia benci kembali kepada maksiat yang pernah dia lakukan, sebagaimana dia benci badannya akan dihumban ke dalam api yang bernyala-nyala. Mesti ada yang 3 itu. Bukan satu daripadanya, bukan 2, tapi mesti 3 itu mesti ada, baru dapat merasakan kemanisan iman. Bila tidak lengkap, dia hanya akan dapat barangkali kemasaman iman atau kepahitan iman. Untuk mendapat kemanisan iman, mesti lengkap ketiga-tiganya. Ini gunanya kita belajar. Berapa banyak dari kalangan umat Islam tak dengar hadis ini? Padahal hadis ini sahih. Jadi ilmu ni sangat mustahak. Tidak mustahil.
Non-Muslim baru 5 tahun revert. Jadi mu'allaf, saudara baru. Ditekuni Quran dan hadis. Baru 5 tahun. Tidak mustahil. Yang baru 5 tahun Islam ini lebih baik daripada orang yang sudah 60 tahun beragama Islam. Tetapi tak tahu Quran, tak tahu sunnah Nabi. Jangan menilai tingginya derajat seseorang karena lama dia telah beragama Islam. No. Kita orang Melayu, sudah jadi slogan di Malaysia, Melayu Muslim, Muslim Melayu. Tapi tak kemana kalau Melayunya hanya keislamannya, hanya keislaman nenek moyang. Warisan yang belum tentu lagi sesuai dengan kehendak Quran dan Sunnah. Hadis sahih yang termaktub di atas menjelaskan kepada kita beberapa tanda orang-orang yang akan merasakan kemanisan iman. Marilah kita berusaha menghias diri kita masing-masing untuk memiliki kesemua tanda-tanda tersebut. Semoga kita boleh bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Mari. Ustaz berusaha untuk melengkapi bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa masing-masing berusaha. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala restui. Allah beri taufiknya. Buka hati untuk melakukan apa yang Dia suruh, Rasul suruh, dan menjauhi apa yang Allah larang dan apa yang Rasul larang. Hanya dengan demikian kita akan mendapat kemanisan iman. Kita mulai saja karena setelah berjalan lebih kurang setengah jam dah, kita terus saja kepada poin. Poin yang pertama yang perlu dimiliki oleh seseorang untuk mendapat kemanisan iman, yaitu jika Allah dan Rasulnya adalah lebih dia cintai dari selainnya. Itu nomor satu. Cinta ialah kecenderungan jiwa, kecenderungan hati seseorang kepada sesuatu yang boleh memberinya kelezatan, manfaat, atau karena sesuatu itu sesuai dengan fitrah tabiatnya. Itu namanya cinta, sayang. Bila sesuatu itu sesuai dengan fitrah, naluri seseorang. Imam Al-Ghazali menyenaraikan perkara-perkara yang boleh membuat seseorang itu jadi cinta. Cinta manusia kepada dirinya, kewujudan dirinya, kesempurnaan dirinya. Itu sebabnya dia sayang pada dirinya. Cinta manusia kepada orang yang berbuat ihsan kepadanya. Orang buat baik pada kita, terutama ibu bapa. Atau bos kita yang suka membantu. Kita akan sayang. Cinta manusia kepada orang yang suka berbuat ihsan. Suka saja kita tengok orang yang suka berbuat ihsan. Sebagaimana contoh yang kita selalu orang Malaysia kenal sangat, Ustaz Abid Liu, yang banyak membantu orang-orang susah. Timbul rasa sayang. Begitu juga orang-orang lain. Sama ada dalam bentuk fizikal, beri bantuan, material. Kita juga sayang pada ustaz-ustaz kita yang memberi pencerahan, spiritual, pencerahan, menjawab soalan kita. Kita sayang.
Itu maksud Imam Al-Ghazali. Perkara-perkara yang boleh mendorong kita sayang ini, antara lain ini. Cinta manusia kepada kecantikan, keindahan, itu sudah fitrah. Dan yang kelima, cinta manusia kepada seseorang disebabkan karena orang yang dicintai itu memiliki persamaan sifat dengannya. Bab yang kelima ni perlu Ustaz jelaskan sedikit. Mengapa kita sayang? Hati kita kecenderung. Hati kita cenderung kepada orang-orang yang mempunyai persamaan sifat dengan kita. Kalau pergi ke Amerika umpamanya, atau pergi ke London, pergi ke Perth atau Sydney, Melbourne, di tengah-tengah Mat Saleh, ternampak orang Melayu yang rupanya macam kita orang Melayu. Hati langsung tertarik, ingin tahu. Kita akan tuju dia. Karena kecenderungan itu ada kaitan dengan persamaan. Hidung sama-sama pesek. Kulit sama-sama sawo matang. Saiz badan juga hampir sama. Kecenderungan itu membuat kita dekati dia. Bukan dari sudut physically saja. Bila kita bertanya dengan sesama kita, datang ke Jakarta, memanglah orang Indonesia. Tapi pada satu pertemuan kita tanya, awak dari mana? Saya dari Banjar. Subhanallah, saya juga berasal dari Banjar, tapi lama duduk di Malaysia. Banjar dengan Banjar. Kalau ada persamaan, mesti membuat kita jadi dekat. Tetapi kadang-kadang kedekatan itu juga disebutkan bukan oleh suku bangsa, juga bukan oleh rupa. Tapi dari sudut akhlak. Kita sayang tak kepada Dr. Zakir Naik, walaupun beliau orang India. Tapi beliau apabila bercakap bahawa Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah. Walaupun rupa kita berbeza, tapi kita juga orang yang ikut Quran dan sunnah. Itu pegangan kita supaya selamat dunia akhirat. Kita sayang pada Dr. Zakir Naik, walaupun lain bangsa dan suku. Kita suka dengan penceramah-penceramah dari Arab. Tak kiralah dari Arab Saudi, dari Jordan, dari Mesir, yang menekankan Quran dan Sunnah. Kita jumpa dengan penceramah-penceramah terkenal dari Amerika, dari London. Karena kesamaan, sama-sama memperjuangkan Quran dan Sunnah, kita jadi sayang. Yes. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-arwahu junudun mujannadah. Man arafa minha i'talafa. Waman tanakara minha ikhtalafa. Ustaz ada sebut di sini terjemahannya. Al-arwah, roh-roh itu
adalah tentera-tentera yang dipersenjatakan. Maka apa yang sesuai dengannya dia akan mesra, dan apa yang bercanggah dengannya dia akan berbeza. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau ada pen, pensil, tambah dalam kurungan riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadisnya. Maksud hadis ini, roh-roh manusia ini, dia bagaikan berada di pada suatu tempat. Berhimpun. Bercampur baur bermacam-macam jenis bangsa suku dan tabiat. Jika dalam perhimpunan manusia sekian banyak itu, dia melihat orang yang serupa dengannya, dia jadi mesra. Tetapi bila orang itu berbeza dengannya, dari sudut rupa ke, akhlak ke, prinsip ke, dia akan memisahkan diri. Mudah-mudahan bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa boleh memahami berdasarkan contoh-contoh di atas. Mengapa kita yang telah mendapat bimbingan sekian tahun ini, agar senantiasa punya prinsip khasnya dalam urusan agama, menyangkut akidah, ibadat, akhlak, mesti ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Betul tak kita akan suka pada ustaz-ustaz yang bila bercakap selalu mengajak kita kepada pahaman salafus salih, ikut Nabi, ikut para sahabat, khasnya mereka yang berada pada 3 kurun pertama. Ada tak perasaan sayang kita kepada mereka? Ustaz ini, ustaz ini, ustaz ini. Tak kira mereka orang Malaysia atau bukan Malaysia. Tetapi bila ada orang-orang yang mengajak kita selain itu, hanya cakap kosong, tak bawa ayat Quran, hadis Nabi, malah dikesan lagi, membawa ajaran-ajaran kadang-kadang ada unsur syirik, khurafat, bid'ah, kita akan benci. Walaupun orang tersebut sama-sama orang Malaysia, kita tidak cenderung ikut pahaman seperti itu. Sebab kita tahu, bila ada unsur syirik, bila ada unsur bid'ah, amal kita jadi sia-sia. Ini makna hadis tadi. Jiwa atau roh manusia ini, dia tak ubahnya seperti berada di dalam satu perhimpunan. Bila dia kenal dalam perhimpunan itu dengan orang-orang tertentu, dia mula mesra. Bila dalam perhimpunan itu dia lihat orang itu beza dengan dia, dia akan menjauh. Yes, itu maksudnya. Itu pemahamannya. Itu sebabnya mengapa kita bila jumpa orang itu taat, kita suka kepadanya. Tapi bila kita lihat orang itu banyak buat maksiat, berbeza dengan kita, kita pakai tudung, dia dedah aurat. Kita memakai pakaian sopan, dia memakai pakaian sempit. Kita tidak tertarik langsung. Kita coba menjauhi. Tapi bila orang memakai tudung lengkap, sempurna, macam yang kita pakai, hati kita mula terpaut. Seperti itu.
Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi syarat pertama, kita mesti mencintai Allah dan mencintai Rasul melebihi dari segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, apabila ibu bapa menyuruh kamu buat syirik, jangan kamu patuhi suruhan mak bapakmu itu. Namun demikian gaulilah mereka dengan baik. Ayat ini terdapat dalam surat Luqman. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bila kedua ibu bapakmu menyuruh kamu berbuat syirik atau berbuat maksiat yang Allah tak suka, jangan kamu patuhi suruhannya itu. Mengapa kita mesti bersikap demikian? Sebab kita sayang Allah lebih. Itu sebabnya semalam pelajaran kita cukup bermanfaat bila kita hayati. Yaitu nama Allah Al-Awwal. Allah hendaklah kita dahulukan dari segala-galanya, hatta daripada mak bapak kita. Dan Rasul pula mesti kita sayangi. Apa sebab? Allah yang suruh agar kita menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang Allah recommend dalam Al-Quran agar kita ikuti. Kalau kita ingin mendapat cinta dan ampunan daripada Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu bagimu contoh teladan yang terbaik. Lalu Rasulullah yang dikatakan sendiri oleh Allah sebagai contoh teladan yang terbaik, kita abaikan? No. Itu sebabnya kata Abdullah bin Al-Mubarak, seorang tabi'in yang lahir tahun 133 Hijriah, meninggal 177. Apa kata beliau? Al-ulama'u afdal min abaikum. Sila lihat muka surat 163. Ulama itu adalah lebih utama daripada ibu bapa kamu. Al-ulama'u afdal min abaikum. Ulama lebih afdal daripada ibu bapa kamu. Qalu kaifa dzalik? Lalu orang bertanya, bagaimana jadi macam itu? Ulama lebih utama, lebih hebat dari ibu bapa? Bagaimana? Apa maksudnya Tuan Syekh? Abdullah Al-Mubarak menjawab, abaukum yahfazunakum min narid dunya wal ulama yahfazunakum min naril akhirah. Karena mak bapakmu memelihara kamu dari api atau kesusahan dunia, sedangkan ulama memelihara kamu dari api akhirat atau siksaan akhirat, yakni neraka. Mak bapak beri kita makan, minum, pakaian, tempat.
pelajaran-pelajaran akademik tak cukup di sekolah, dituitionkan, matematik, geografi, English, dan lain-lain. Yang dengan itu semua membesar, akhirnya dapat master, dapat PhD, karena bantuan mak bapak, sehingga kita terpelihara daripada kefakiran hidup. Layak dapat kerja yang sesuai dan gaji yang lumayan. Terhindar daripada kefakiran, kepapaan, kemiskinan. Yes. Itu peranan mak bapak. Memelihara kamu dari api dunia, maknanya kesusahan dunia. Tapi ulama memelihara kamu dari api akhirat, yang mengajarmu akidah yang betul, tanpa bercampur syirik dan khurafat. Mengajarmu cara beribadat yang betul, ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jauhi bid'ah. Mengajarmu berakhlak mulia. Betul tak itu semua adalah modal utama untuk terhindar dari neraka? Yes. Ini maksud Abdullah Al-Mubarak. Abdullah Al-Mubarak ya. Bukan Abdullah Yasin. Abdullah Yasin menyampaikan saja. Nah, kalaulah ulama peranannya macam itu, kita sayang tak? Sehingga kita terhindar daripada neraka. Mereka sebagai penyebab. Kalau ulama saja peranannya macam itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah datuk semua ulama, rujukan, referensi semua ulama. Rasulullah bersabda. Lagilah membuat kita sangat sayang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya kadang-kadang dalam grup, kadang-kadang dalam Facebook, komen jemaah, kami sayang pada Uday karena Allah. Tak salah dalam agama. Karena Allah. Inilah maksudnya. Tak salah. Tapi tolong ya, jangan dipersempit makna sayang. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang sehingga dia menyayangi orang-orang yang Allah sayangi. Tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang sehingga dia membenci orang-orang yang Allah benci. Allah sayang tak pada Nabi Muhammad? Yes. Bila kita sayang Nabi Muhammad, menunjukkan iman kita sempurna. Allah sayang tak kepada orang-orang yang mengajar kepada jemaahnya berdasarkan Quran dan Sunnah? Yes, Allah sayang. Lalu kita pun sayangi mereka. Tak salah. Itu namanya sayang karena Allah. Dan tak beriman di antara kamu, sehingga kamu membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah. Allah benci tak orang yang menyebar syirik? Allah benci tak orang yang menyebar bid'ah, yang tidak ada contoh ibadat dari Rasul? Dia galakkan. Kita mesti benci. Itu sebabnya bila ada teguran dari ustaz-ustaz tertentu kepada guru kita yang tersalah dalam memberi panduan kepada jemaahnya, lalu ditegur oleh ustaz-ustaz yang ada ilmu tentang Quran dan Sunnah, kita jangan benci, malah kita berterima kasih. Sepatutnya begitu. Allah Subhanahu wa taala menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, Allah melaknat, mengutuk
tiga golongan. Allah mengutuk orang yang menyebarkan bid'ah. Allah mengutuk orang yang merubah batas kawasannya. Dan Allah mengutuk orang yang mengutuk ibu bapaknya. Ustaz jelaskan dari bawah dulu. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, mana ada anak yang mengutuk mak bapaknya? Mengapa Tuhan sebut Allah mengutuk anak yang mengutuk ibu bapaknya sendiri?" Coba dengar baik-baik jawaban Nabi. Dia mengutuk mak bapak orang lain. Lalu orang yang bapaknya dikutuk balas, "Bapakmu juga begini dan begitu." Hukumnya sama dengan dia mengutuk bapaknya sendiri. Sebab dia sebagai penyebab bapaknya dikutuk oleh orang lain. Karena dia mengutuk orang lain lebih dahulu. Satu, Allah mengutuk orang yang merubah batas. Kita ada kebun, kita ada tanah, semuanya ada batas-batas. Lalu kita perlebarkan kawasan kita dengan menambah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis lain, "Siapa yang mengambil tanah orang lain sejengkal saja, nanti di akhirat Allah akan timpakan ke atasnya sesuatu yang sangat berat." Sampai Nabi menggunakan istilah bumi akan menimpanya. Padahal hanya satu hasta saja. Itu sebabnya Allah kutuk orang yang curang, melebarkan kawasan kebunnya ke rumahnya ke tanpa izin. Nah, yang pertama, Allah mengutuk orang yang menyebarkan bid'ah. Bila Allah mengutuk, maknanya Allah benci. Itu sebabnya orang yang cinta Allah, cinta Rasul, juga mesti benci kepada penyebar syirik, khurafat dan bid'ah. Tak boleh sayangi. Yang kita perlu sayangi orang yang mengajak kita kepada keselamatan, ikut Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ya, bila kita sayang kepada ustaz-ustaz kita yang memberi bimbingan kita, sayang lillahi ta'ala, dan jangan persempit makna sayang tersebut kepada makna-makna yang negatif. Apalagi tadi Rasul telah berpesan kepada Aisyah, ada satu lalai saja yang terpuji, yaitu apabila seseorang yang berstatus isteri, dia mesti lalai terhadap mana-mana lelaki, kecuali suaminya saja yang dia sayangi dalam makna tertentu. Kita boleh sayang pada guru-guru kita, terbatas pada sayang karena Allah, sebab dia telah membimbing kita ke arah keselamatan dunia dan akhirat. Tidak salah, tidak salah. Mudah-mudahan ini dapat difahami dengan baik. Okey. Nah, sekarang kita ingin berpindah kepada yang kedua pula. Pertama sekali, ciri-ciri untuk mendapat kemanisan iman, apabila Allah dan Rasul dia lebih cintai, melebihi dari segala-galanya. Kita dah faham maknanya. Yang kedua, apabila dia menyayangi seseorang, dia sayang karena Allah. Ini ada kaitannya dengan sayang tadi.
Barangkali kita selama ini tak kenal. Ada jemaah yang datang, maksud Ustaz yang join dalam grup Al-Furqan ke, Tafakuh Fiddin ke, Uday ke. Ada yang berasal dari Perak, ada yang berasal dari JB, ada yang berasal daripada Sarawak, ada yang berasal dari Brunei, ada berasal daripada Jakarta, ada berasal dari Palembang, ada berasal dari Kerawang. Kita tak kenal. Tapi kita kenal melalui Facebook. Tengok komen. Kita komen. Oh, orang ini rupanya dari Brunei. Oh, orang ini rupanya dari Sarawak. Oh, orang ini rupanya dari Kelantan. Ini daripada Perak. Kita tak kenal. Tapi dalam grup kita akhirnya berkenalan. Karena belajar sama-sama pada guru yang sama. Lalu kita sayang. Selalu bertanya kabar. Bertukar-tukar number phone. Untuk tanya apa khabar. Saling share. Bila dapat YouTube yang berfaedah. Semuanya itu menandakan sayang kita kepada orang tersebut. Karena Allah. Yes. Jaga. Sebab ada juga orang yang sayang itu karena ada sesuatu. Oh, dia sayang pada orang itu sebab dia congak, dia orang kaya. Mana tahu nanti kalau bila saya susah, saya boleh minta tolong pada dia. Nah, itu dah lain tujuannya. Oh, dia itu ada power. Apa salah nanti saya boleh jadikan dia sebagai kabel untuk minta sesuatu. Dia boleh tolong saya. Nah, itu maknanya ada udang di balik mie. Bukan. Bukan itu motifnya. Karena ingin mendapat fasilitas, fasiliti di balik kedudukannya, kekayaannya. No. Yang dapat merasakan kemanisan iman ini apabila persahabatannya itu, perkenalannya itu didorong semata-mata karena Allah. Ekoran daripada itu, bila dia tahu kawannya itu sakit, dia akan doakan. Sebabnya ada satu orang WhatsApp pada ustaz, anak saya sakit. Boleh tak tolong doakan? Boleh, insyaAllah. Tapi puan kan ahli grup. Masuk jugalah dalam grup. Minta. Nanti ustaz bantu. Tolong. Untuk memohon kepada semua ahli grup. Agar sama-sama mendoakan. Jangan ustaz yang masukkan. Puan masukkan. Pak Ustaz dan jamaah tolong doakan anak saya sedang sakit. Begini. Lalu Ustaz nampak, Ustaz akan komen. Ustaz akan doakan mudah-mudahan anak puan segera sembuh. Dan Ustaz juga mohon kepada ahli grup semuanya, tolong doakan anak puan ini yang bernama ini supaya cepat sembuh. Lalu Ustaz bawa satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi? Siapa yang mendoa kebaikan atau kesembuhan, keselamatan untuk saudaranya, sedangkan dia tak tahu, kita doa untuk dia. Lalu malaikat akan berdoa untukmu juga, wahai orang yang berdoa. Allahu Akbar. Kita berdoa keselamatan untuk orang lain. Malaikat berdoa, mudah-mudahan mu juga, hei Abdullah Yasin, kau juga dapat perkara yang sama. Kalau minta orang selamat, Allah juga akan selamat. Kau minta agar anak orang itu diselamatkan daripada penyakit tertentu,
anakmu juga akan Allah selamatkan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini namanya sayang kita karena Allah. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yang pertama tadi syarat untuk mendapat halawatul iman, kemanisan iman. Dia mesti cinta kepada Allah dan Rasul melebihi dari segala-galanya. Yang kedua, apabila dia menyayangi seseorang, dia sayang karena Allah. Itu yang kedua. Sebabnya kalau tadi Ustaz selalu sebut sayang pada Tuan Guru yang membimbing kita. Terus terang saja, hadirin dan hadirat, Uday sebagai guru yang disayangi oleh jemaah, Uday juga sayang kepada semua jemaah. Sebabnya kadang-kadang Ustaz awali, hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang Uday sayangi. Itu bukti. Kadang-kadang Ustaz gunakan hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang dihormati sekalian, yang dimuliakan sekalian. Sesekali yang disayangi, tidak ada salah. Semuanya sayang karena Allah. Karena Ustaz lihat minat daripada jemaah yang walaupun baru 6 bulan, setahun, begitu berterima kasih dengan penyampaian. Ustaz gembira karena menerima, dan secara otomatik Ustaz juga sayang kepada jemaah yang mau kembali kepada Quran dan Sunnah. Walaupun dulu-dulu kita tergolong sebagai orang awam yang banyak tidak tahu, sekarang mula tahu dan mau mengamalkannya. Mari kita saling sayang menyayangi lillahi ta'ala. Dan yang terakhir, bapak-bapak dan ibu-ibu semua kita, termasuk ustaz, orang yang pernah buat dosa. Kita bukan sempurna pun. Tak ada manusia yang sempurna kecuali para rasul dan para nabi. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun." Semua anak cucu Adam pernah buat salah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah ada orang yang bertobat. Tobat maknanya kembali ke pangkuan Allah. Barangkali dulu kita pernah minum arak. Dulu barangkali kita pernah mendedahkan aurat. Ketika sweet 17. Sekarang sudah sweet 70. Oh, dah bertudung lingkup. Sebab ada di antara manusia ini, umat Islam, dia balik umur 40, dia balik umur 60, baru kenal Quran, baru kenal majlis ilmu, baru kenal sejadah, baru kenal telekung istilahnya. Dulu tak salah. Sejak balik umur 14, umur 20, sekali-sekala sekali tidak. Keluar rumah dulunya tidak tutup aurat. No problem. Kita selalu gunakan istilah better late than never. Terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Lalu, sekarang kita perbaiki diri. Nah, setelah perbaiki diri, dah mulai menutup aurat bila keluar rumah, dah mula salat, ikut sunnah Nabi, bersedekah, infak, wakaf, taat pada suami, tidak lagi suka mengumpat, tidak lagi suka bergunjing, memfitnah, tidak suka lagi berbohong, tidak lagi suka meninggi suara pada mak bapak. Okey. Syarat yang ketiga ni, orang yang akan merasakan kemanisan iman,
Dia tidak, dia benci untuk kembali ke alam jahilnya dulu, yang suka meninggi suara pada mak bapa. Dia benci untuk kembali ke alam jahilnya dulu, dedah aurat merata-rata bila keluar rumah, suka berbohong, sombong, takabur, hasad, dengki. Dia benci untuk balik lagi. Sebagaimana bencinya dia dipegang orang untuk dihumban dalam api. Betul tak kita meronta-ronta tak mau? Macam itulah. Meronta-ronta hati ini. Tak mau. Walaupun sedang berada di London. Kita 3 orang atau 5 orang. Kita seorang saja yang tutup aurat. Kawan-kawan kita mula mengajak kita, alah tak payahlah. Suami bukan nampak pun. Kenalan kita di Malaysia tak nampak pun. Kita sedang berada di London ni. Tak payahlah tutup aurat. Malah ada yang sampai menjanjikan, kalau dosa pun aku tanggunglah dosamu. Yang satu tadi tutup aurat di Malaysia. Walaupun berada di London, tetap akan tutup aurat. Sebab dia benci untuk kembali ke alam jahilnya, dedah aurat. Sebagaimana dia benci dilempar dalam api yang bernyala-nyala. Tapi kalau di Malaysia, Masya Allah taatnya, kalau berada di Perth, dah jadi orang Perth. Kalau sedang berada di Washington, dah macam jadi orang Washington. Bila berada di Korea, macam orang Korea. Dari sudut pakaian, maksud Ustaz, tidak tutup aurat. Dia hanya akan dapat kemasaman iman, bukan kemanisan iman. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini saja yang dapat Ustaz sampaikan pada pagi ini. Dan Ustaz yakin jemaah setuju kalau Ustaz katakan kandungan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini sangat mustahak untuk kita renung, yakini, dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Cinta kita kepada Allah dan Rasul melebihi daripada yang lain-lain. Yang kedua, bila kita berkawan semata-mata karena Allah. Itu sebabnya kalau kawan kita sudah mula lagi tidak ikut majlis ilmu, kita mula kontak. Mengapa tak ikut majlis ilmu? Itu maknanya kita sayang karena Allah. Kalau kita tahu kawan kita sudah buat perkara-perkara tak senonoh, kita tegur dengan baik-baik, janganlah buat macam itu. Itu maknanya berkawan karena Allah. Dan yang ketiga, rasa benci untuk kembali ke alam jahil dulu, seperti kita mau dilempar ke dalam api yang bernyala-nyala. Hadirin dan hadirat, seperti janji Ustaz semalam, Ustaz akan jawab secara ringkas beberapa pertanyaan, mungkin 2 pertanyaan. Pertanyaan dari Puan Rosna, Kak Rosna. Kak Rosna ada kemusykilan tentang umrah, Pak Ustaz. Semasa Kak Rosna ikuti travel agent mengerjakan umrah pada tahun 2018. 2-3 tahun yang lalu. Ada lawatan 1 hari ke Taif. Dia sedang berada di Mekah, kemudian lawatan ke Taif. Soalan akak pertama, adakah perlu melakukan tawaf wada'? Wada' boleh, wida' juga boleh. Mana tawaf selamat tinggal ketika akan meninggalkan Mekah untuk menuju ke Taif. Apakah perlu melakukan tawaf wada' sebelum berangkat ke Taif?
dan juga melakukan tawaf kudum bila masuk semula ke Mekah. Karena pihak travel yang akan ikuti tidak memberitahu kami apa-apa pun. Sehingga keluar begitu saja tanpa tawaf ida dan masuk begitu saja tanpa tawaf kudum. Tawaf kudum pula tawaf selamat datang. Tawaf ida, tawaf selamat tinggal. Soalan yang kedua, jika wajib melakukan tawaf wida, bermakna rombongan akad terpaksa bayar dam, dan karena tidak melakukan tawaf, macam mana kami nak bayar dam sebab perkara itu sudah berlaku 3 tahun lepas? Mohon pencerahan Pak Uday. Hadirin dan hadirat, menurut fatwa Kerajaan Arab Saudi, yaitu Darul Ifta, yaitu pihak yang punya otoriti memberi fatwa di Arab Saudi, terutama guru Ustaz Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Kata beliau, tawaf wida ini selamat tinggal beza antara umrah dengan haji. Tawaf wida bagi ibadat haji adalah wajib, yang dipanggil dengan wajib haji. Sedangkan tawaf wida untuk umrah adalah sunat. Sunat sahaja, tidak wajib. Kalau haji, tawaf selamat tinggal itu hukumnya wajib. Hajinya sah, ini wajib dalam haji. Haji kita sah, tapi kena bayar dam. Itu bila tawaf haji, tawaf wida haji. Berhubung tawaf wida untuk umrah adalah sunat, orang yang tidak tawaf wida hukumnya tidak berdosa. Hanya sunat. Apalagi kita tahu definisi sunat, bila buat dapat pahala, bila tinggalkan tak berdosa, malah tidak dikenakan dam. Ini yang kita maksudkan, kita perlu tahu selok-belok hukum tentang agama Islam. Halal, haram, wajib, sunat. Membuat kita, hati kita menjadi lega dan tenteram. Tidak menjadi pemikiran. Okey, mudah-mudahan jawaban Ustaz itu dapat memberi pencerahan. Jangan fikir lagi. Yang kedua, ada yang tanya, Pak Ustaz, mengapa dalam kunut, apakah kunut subuh atau kunut dalam witir, bila imam membaca, sebahagian bacaan kunut imam kita aminkan, dan sebahagian yang lain kita tidak aminkan. Hadirin dan hadirat, mengaminkan doa seseorang bila ada permohonan Allahumma hdina atau Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait. Itu semua perlu diaminkan. Ya Allah, berilah kami hidayah. Ya Allah, berilah kami keafiatan dan kesehatan. Ya Allah, hindarkan kami dari api neraka.
Jemaah di belakang sebagai makmum, amin, amin, amin. Tapi setelah itu, bukan doa. Itu hanya puji-pujian. Itu sebabnya jemaah di belakang juga digalakkan supaya sama-sama mengikuti. Bila imam dah mula sampai fa innaka taqdi wala yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarak rabbana wa ta'ala, itu tak payah diamin sebab itu bukan doa. Itu rahasianya mengapa kunut bahagian pertama itu kita aminkan karena ia mengandung doa. Ya Allah, berilah kami hidayah. Ya Allah, berilah kami kesehatan. Amin. Ya Allah, hindarkan kami dari azab api neraka. Amin. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Engkaulah yang mengqadakan atau menetapkan, dan tak ada siapa orang pun yang mengqadakan atau menetapkan untuk engkau. Wala ya'izzu man adait. Tidak ada kemuliaan bagi orang yang engkau musuhi, dan tidak ada kehinaan ke atas orang yang engkau muliakan. Semuanya itu adalah puji-pujian, tak perlu diaminkan. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan lagi, ada memang, tolong sabar sebab Ustaz perlu jawab berdasarkan urutan soalan yang datang. InsyaAllah ada gilirannya untuk Ustaz jawab kelak. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah rahmat-Mu ke atas mereka sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat, keturunan yang menyenangkan hati kami dan mata kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil dalam kuliah pagi ini, yaitu tentang kemanisan iman. Ada 3 syarat yang telah ditetapkan oleh Rasul-Mu berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Seseorang baru mendapat kemanisan iman bila lengkap pada diri mereka itu 3 syarat. Syarat pertama yaitu agar kami cinta kepada Engkau dan cinta kepada Rasul-Mu melebihi dari segala-galanya. Yang kedua, apabila kami saling sayang menyayangi sama kami semata-mata karena Engkau, ya Allah. Dan yang ketiga, apabila kami benci untuk melakukan maksiat atau dosa, sebagaimana kami benci badan kami dilempar ke dalam api yang bernyala-nyala. Oleh sebab itu, ya Allah, kami memohon dengan kerendahan hati, kiranya Engkau berilah kami kekuatan agar dapat memiliki ketiga-tiga sifat terpuji tadi, supaya kami layak mendapat halawatul iman atau kemanisan iman. Kami hanya berusaha, tetapi yang memberi taufik dan restu mengkabulkannya adalah Engkau. Kami mohon sangat, ya Allah, kiranya Engkau kabulkanlah permintaan kami. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam keadaan yang baik, iman dan amal saleh. Dan tolonglah jangan Engkau akhiri kehidupan kami ini dengan akhir yang tidak baik, akhir dalam syirik, khurafat, bid'ah, maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.